Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 411 Api Penyucian Udara. Kesan Chen Xiang tentang gadis kecil ini masih sangat baik. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Terima kasih, saya terbang sangat tinggi hanya untuk melihat seberapa kuat Fajra Elang Singa ini. Menunggu Anda di akhir, jangan berhenti begitu saja pada level ini, aku harus bertarung denganmu pada akhirnya." Lan terbang dengan cepat. Kecepatannya memang menakutkan. Chen Xiang hanya bisa membuat sayapnya sangat besar. Hanya ketika dia besar dia bisa terbang lebih cepat. Itulah bentuk penuh dari Suzaku. Firewing. Saat dia melemparkannya, tubuhnya akan mengeluarkan semburan api dan berubah menjadi tubuh burung raksasa. Saat itu, dia akan terlihat seperti burung raksasa dari tanah. Flamingo besar. Mengetahui bahwa ada Fajra Elang Singa di depannya, Chen Xiang diam-diam bersemangat. Dia belajar dari Wu Kaiming bahwa Fajra Elang Singa ini adalah sesuatu yang dibanggakan oleh Istana Bela Diri Ilahi. 100.000 tahun yang lalu, selama Perang Tiga Alam, banyak benua meminjamnya dari mereka. Mereka tidak meminjamnya, dan mereka tidak mengizinkan murid untuk membawa singa dan elang Fajra ini ke dalam pertempuran. Chen Xiang tidak hanya ingin melihat Fajra Elang Singa ini, tetapi juga ingin merusak Fajra Elang Singa ini. Karena dia sangat tidak puas dengan pendekatan Raja Kuan, dia sengaja mengirim orang untuk menghentikannya. Dia percaya bahwa pejuang lain dari benua raja pasti tidak akan menemui hambatan apapun di jalan. Hanya dia yang akan menemui mereka. Fajra Elang Singa? Sekarang aku akan memberitahumu kekuatan Vermilion Bird. Chen Xiang tersenyum, hatinya penuh harapan. Chen Xiang waspada tentang terbang, dan dia tidak melihat Fajra Griphon bahkan setelah terbang 10 kali, tapi dia masih sangat sabar. Awan di depan itu. Hati-hati, Long Shui mengingatkan. Di depan Chen Xiang ada pilar awan besar yang menjulang ke langit. Melihat dengan hati-hati, Chen Xiang dapat melihat ada banyak titik kecil di lapisan awan. Mereka semua adalah elang singa berlian yang terbang berputar-putar, menciptakan pusaran udara aliran yang menyedot semua awan, memungkinkan Chen Xiang terkena langit biru dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Banyak! Chen Xiang tidak bisa menahan diri untuk berseru di dalam hatinya saat dia melihat pilar awan yang sangat besar. Fajra Griphon ini harus dikendalikan oleh seseorang. Orang itu seharusnya mengendarai Fajra Griphon. Mungkin ada lebih dari satu orang, atau bahkan beberapa orang, kata Long Shui. Chen Xiang terbang lurus ke depan, dan titik-titik kecil dari pilar awan besar di kejauhan semuanya berkumpul. Dari kejauhan, itu tampak seperti sekelompok burung, tetapi Chen Xiang tahu betul bahwa itu adalah kelompok ke-9. Tingkat seni bela diri nyata Pinling Beast, King Kong Lion Eagle. Bulu Fajra Elang Singa sangat kuat, sayapnya dapat digunakan sebagai bilah tajam, dan dapat mengeluarkan api dari mulutnya. Kecepatan terbangnya juga sangat cepat, dengan cakarnya yang tajam dan mulutnya yang tajam, ia dapat menimbulkan serangan yang hebat. Ancaman bagi manusia. Chen Xiang berada di alam pamungkas. Jika dia bertarung sendirian, dia pasti tidak akan mampu menghadapi jenis binatang roh yang hanya memiliki kekuatan seni bela diri sejati tingkat ke-9, tetapi dia menghadapi bukan hanya satu, tetapi ribuan. Jika mereka semua terbang ke arahnya, dia pasti terlalu banyak. Fajra Elang Singa di kejauhan mendekat dengan cepat, dan sayap Chen Xiang juga semakin besar. Dalam sekejap mata, lebarnya beberapa ratus kaki. Energi sejati yang kuat terus memancar keluar, sayap Chen Xiang terus tumbuh, dan nyala api bercampur di udara, membentuk lautan api. Lan, yang berada di hutan di bawah, melihat sepasang sayap besar ini, dan sangat terkejut sehingga dia membuka mulut kecilnya dan berseru, "Bajingan ini sangat kuat, apa yang akan dia lakukan?" Hampir sampai. Chen Xiang menghela nafas,
Sepasang sayap besar di belakangnya terbentang, lebarnya sudah ribuan kaki. Jika mereka mengepak, angin bertiup bisa dibayangkan. Para prajurit yang mengendarai Vajra Elang Singa juga melambat ketika mereka melihatnya. Mereka tahu bahwa Chen Xiang akan melawan mereka. Melihat sayap api yang megah dan besar, dan merasakan gelombang udara Anda yang tak tertandingi, mereka sedang mempertimbangkan apakah akan mengambilnya atau tidak. Lanjutkan. Sebanyak 8 orang mengendarai Vajra Elang Singa. Kekuatan mereka semua berada pada level ekstrim, dan mereka masing-masing terbang menuju Chen Xiang dengan 1000 Vajra Elang Singa. Jangan takut padanya, kami memiliki 8000 Vajra Griffin, tidak peduli seberapa kuat dia akan dikepung oleh Vajra Griffon, hancurkan saja dia. Teriak seorang pria. Ketika Chen Xiang mendengar ini, hatinya dipenuhi amarah, dan dia meraung dengan marah. Tornado api penyucian. Saya melihat bahwa seluruh tubuh Chen Xiang tiba-tiba berputar di tempat, dan sepasang sayap api besar juga berputar bersama tubuhnya. Pertama, badai yang kuat menyebar ke sekitarnya, dan kemudian muncul isapan yang kuat, dan tanah beberapa besar pohon dan batu besar disedot oleh kekuatan isap itu, dan mereka berputar dengan Chen Xiang. Membentuk tornado api besar dengan lebar ribuan kaki. Adegan itu sangat mengejutkan dan menakutkan, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Awan yang jauh ke segala arah tersedot, awan sangat tebal, mereka bertabrakan, meledakkan guntur dan kilat yang dahsyat, yang semuanya tersedot oleh tornado api yang dilepaskan oleh Chen Xiang. Kelompok Vajra Elang Singa awalnya bergegas menuju Chen Xiang, tapi sekarang sudah terlambat bagi mereka. Ketika mereka ingin melarikan diri dari api yang mengerikan dan tornado guntur, sudah terlambat. Tornado itu terlalu besar, dan kekuatan hisapnya dihasilkan sangat kuat. Di depan tornado besar ini, elang singa King Kong itu sekecil nyamuk, dan hanya dalam waktu singkat, mereka semua ditarik ke dalam tornado besar dengan panas terik yang tak tertandingi dan guntur yang dahsyat. Bajingan ini sangat mesum, aku hampir jatuh ke dalamnya. Lan Lan terengah-engah, dadanya yang montok naik dan turun, melihat api besar dan tornado guntur yang penuh dengan kekuatan penghancur tak berujung di kejauhan dengan rasa takut yang masih ada. Orang-orang di sekitar melihatnya, kebanyakan dari mereka adalah prajurit yang berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka mendengar suara guntur dan kilat disertai raungan yang mereka kenal. Itu adalah suara ribuan singa Vajra dan elang yang merengek bersamaan. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak sambil berputar, dan dia juga terus-menerus melepaskan ki petir atribut kayu, membuat kekuatan guntur dan kilat semakin mengamuk. Bagian dalam tornado besar ini telah menjadi api penyucian, dan orang-orang di api penyucian tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan hanya dapat menerima hukuman di api penyucian dan menderita segala macam rasa sakit. Ini adalah tornado api penyucian Chen Xiang. Terakhir kali dia menggunakannya untuk menghadapi prajurit iblis, tetapi saat itu kekuatannya masih sangat lemah, dan tornado juga sangat kecil, tetapi sekarang ratusan kali lebih besar dari sebelumnya. Pegunungan tinggi dan hutan hijau di sekitar tornado diambil kembali oleh tornado. Lan Lan dengan jelas melihat gunung besar setinggi 1000 sang tersedot oleh tornado dahsyat sedikit demi sedikit, dan akhirnya menghilang. Di dalam tornado ada api tirani matahari dan kilat gila, dan kombinasi keduanya bahkan lebih kuat. Hahaha, betapa kuatnya aku dan kelompok singa Raja Wali King Kong, itu saja, haha. Tawa liar Chen Xiang seperti setan, mengingat bahwa itu ada di segala arah, dan setelah mendengarnya, orang akan merasa ngeri. Bab 412 Hambatan Berkelanjutan. Chen Xiang terus berputar, tornado petir yang besar sepertinya tidak akan pernah berhenti. Ia dengan gila-gilaan mengekstraksi semua yang ada di tanah, dan kemanapun ia pergi, ia akan diratakan dengan tanah. Setelah elang singa King Kong itu ditarik masuk, mereka bertabrakan dengan beberapa batu besar di dalamnya, atau bertabrakan satu sama lain, dan dipanggang oleh api dan disambar petir pada saat yang sama, dan hal yang sama berlaku untuk beberapa orang itu, tetapi mereka tidak mati sekaligus, tetapi tubuh mereka penuh, hancur.
Para prajurit di alam pamungkas yang hanya mengenal King Kong Lion Eagle hanya berada di tahap awal alam bela diri spiritual, dan kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Chen Xiang. Sulit untuk menghindari keterampilan bela diri Chen Xiang yang menggunakan Suzaku Truki yang kuat, dan mereka masih terluka parah. Ketika Chen Xiang merasa bahwa hanya setengah dari Suzaku Truki dan Azure Dragon Truki yang tersisa, dia buru-buru berhenti, hanya untuk melihat Fajra Elang Singa itu, dan beberapa orang tiba-tiba jatuh. Ribuan Fajra Elang Singa mengeluarkan suara rendah. Meratap, jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan banyak korban. Chen Xiang menghela nafas lega, dan sayap di punggungnya menjadi jauh lebih kecil. Dia mencari arah, mengepakkan sayap apinya, terbang tinggi ke langit, dan terus terbang menuju titik sasaran. Wang Quan datang, dan Chen Xiang datang ke sini tidak lama setelah dia pergi, karena dia menerima panggilan mendesak, dan setelah mengetahui bahwa korban di sini sangat serius, dia segera bergegas. Melihat area besar Fajra Elang Singa yang tidak sadarkan diri di tanah, dan mendengar tangisan pelan itu, pembuluh darah di dahi kepalan tangan Wang Quan tiba-tiba muncul. Dia melihat ke arah di mana Chen Xiang menghilang, berharap dia bisa bergegas segera berakhir. Wang Tua, seperti yang saya katakan sebelumnya, jangan meremehkannya. Awalnya, Anda sengaja membiarkan elang singa berlian ini menghentikannya, dan itu normal baginya untuk melawan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda memintanya. Saya sarankan Anda tidak melakukan apapun di tengah jalan. Jika Anda memprovokasi dia, Anda akan mati, kata Gu Dongchen. Wang Quan terengah-engah, dan amarah yang terpendam di hatinya perlahan menghilang. Dia mendengus dingin. Ini adalah aturan mainnya, aku tidak secara khusus menghentikannya. Melihat Wang Quan datang, Gu Dongchen mengikuti di belakang. Dia khawatir kekuatan kerajaan akan mengambil tangan Chen Xiang. Hei, beberapa makhluk roh baru saja mati sekarang. Jika kamu membiarkan orang menghentikannya lagi, beberapa orang akan mati. Gu Dongchen menghela nafas, terluka sangat parah. Sejak awal, mereka yang memblokir Chen Xiang tidak berakhir dengan baik. Beberapa sebelumnya juga terluka parah dan jatuh. Wang Quan tidak ingin menghentikan Chen Xiang, tetapi hanya ingin menunda waktu Chen Xiang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan menggunakan jurus pembunuhan yang begitu kuat. Ribuan elang singa King Kong tidak punya waktu untuk menyerang, dan mereka sudah dibunuh oleh Shen Xiang. Xiang ditahan. Chen Xiang terbang tinggi di langit, bersiul pada saat ini. Dia dalam suasana hati yang sangat baik, karena dia tahu bahwa sejumlah besar kematian dan cedera dari Fajra Elang Singa akan menyebabkan Hall of Gods berdarah, dan mereka meminta ini semua sendiri. Sialan, jika ada pria lain yang menghalangiku, aku akan melakukannya sendiri. Chen Xiang tiba-tiba berharap untuk mengirim seseorang dari istana Shenwu untuk menghentikannya. Hei, jurusmu barusan sangat kuat, tetapi menghabiskan banyak energi. Itu hanya cocok untuk menghadapi orang yang lebih lemah darimu. Tetapi jika melawanku, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Lan Lan datang lagi, dia muncul di atas Chen Xiang. Chen Xiang jauh sekali. Gadis kecil, mengapa kamu selalu mengikutiku? Aku penjahat besar. Apakah karena aku terlalu tampan? Chen Xiang tertawa. Bah, pria narsis, aku hanya bosan. Aku tidak tahu berapa lama aku akan terbang. Game ini terlalu membosankan, dan tidak ada yang menghentikanku untuk menghilangkan kebosananku. Lan Lan mendesah pelan. Kamu mencari prajurit dari benua raja. Mengapa kamu mencariku? Chen Xiang juga tidak mengerti mengapa dia menjadi sasaran gadis kecil ini. Mereka semua terlalu lambat, dan hanya kamu yang terbang. Mereka semua berlari, jadi mereka sama sekali tidak bisa mengobrol denganku, kata Lan Lan. Lupakan saja, lebih baik aku pergi lebih cepat dan mencapai garis finish secepat mungkin. Aku sangat bosan. Kecepatan Lan Lan membuat Chen Xiang sangat iri, dan melihatnya terbang dengan mudah,
dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Dia tidak tahu berapa banyak hal yang menunggunya di jalan. Dia menduga kompetisi ini ditujukan padanya dan diadakan karena dia memiliki kekuatan naga yang kuat jika dia bertarung langsung. Raja Kuan tidak yakin dengan muridnya. Agar Chen Xiang kalah, kompetisi semacam ini hanya bisa digunakan untuk melenyapkannya. Memikirkan hal ini, Chen Xiang diam-diam menjadi marah. Ini juga alasan mengapa dia sengaja tidak menyembunyikan keberadaannya, hanya untuk membiarkan mereka menyergap. Jalan menemukannya, dengan cara ini, dia dapat melukai orang-orang ini dengan parah dan melampiaskan ketidakpuasannya. 2 hari berlalu, dan di tengah malam, Chen Xiang tiba-tiba melihat seberkas cahaya menembak langsung dari tanah ke langit di depannya. Tepat ketika dia merasa aneh, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat kuat yang membuatnya segera berhenti. Chen Xiang mengepakkan sayapnya dengan susah payah, membiarkan tubuhnya yang berat mendarat di tanah. Dia sekarang mengerti apa itu sinar cahaya. Itu adalah formasi yang dapat menahan tekanan. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia mungkin telah jatuh tiba-tiba sekarang. Ini adalah formasi besar. Istana Seni Bela Diri Ilahi menghabiskan banyak uang untuk melenyapkanmu, kata Sumeyao. Chen Xiang meraung dengan marah dan menampar tanah dan masih menggunakan kekuatan naga. Tanah dalam radius beberapa mil tiba-tiba retak, tanah bergetar hebat, dan hutan gunung langsung hancur. Seseorang, hati-hati, Long Shui tiba-tiba berteriak. Chen Xiang sudah merasakan aura orang-orang itu. Ada 4 dari mereka, dan mereka semua berada di alam pamungkas. Formasi itu telah dihancurkan bersama dengan sebidang tanah yang luas, dan tekanan itu telah hilang, tetapi Chen Xiang tidak memilih untuk terbang, tetapi untuk menghadapi 4 orang yang mendekatinya. Dalam kegelapan, 4 pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di sekitar Chen Xiang. Mereka sangat terkejut ketika melihat ekspresi Chen Xiang tentu saja, seolah-olah dia sedang menunggu mereka. Setelah mereka muncul, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengulurkan tangan pada saat yang sama, dan kekuatan aneh keluar dari telapak tangan mereka hanya dalam sekejap mata. Formasi yang penuh dengan pola roh misterius muncul di bawah kaki Chen Xiang. Begitu formasi ini muncul, ekspresi Chen Xiang berubah drastis, karena dia tidak bisa lagi menggunakan zenkinya, dan yang terburuk adalah dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Melihat ekspresi Chen Xiang, mata keempat pria berbaju hitam itu penuh sarkasme dan kepuasan diri. Chen Xiang dengan cepat menjadi tenang, dia mencibir dan berkata, "Apakah kamu tidak akan melakukan sesuatu padaku? Kami hanya bertanggung jawab untuk mengamankanmu, orang yang akan melakukan sesuatu padamu akan segera datang." Seseorang berkata dengan dingin. Chen Xiang mengerutkan kening, diam-diam membenci di dalam hatinya. Kakinya saat ini sepertinya tersedot dengan kuat ke tanah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia belum bisa menggunakan energi aslinya. Jika seseorang datang sekarang, dia akan sangat berbahaya. Sepertinya kalian mengatur formasi besar itu, tapi itu dihancurkan olehku sekaligus. Chen Xiang masih sangat tenang sekarang, yang membuat keempat pria berbaju hitam itu merasa khawatir. Namun, mereka semua sangat percaya diri dengan formasi yang dia tampilkan bersama saat ini, dan orang yang akan berurusan dengan Chen Xiang akan segera datang, dan saat itu Chen Xiang terluka parah. Chen Xiang tidak bisa menggunakan energi sejati, tidak bisa bergerak. Tapi mulutnya bisa bergerak, begitu juga mananya. Dengan cara ini, dia dapat menggunakan kekuatan gaibnya untuk memanggil energi spiritual antara langit dan bumi untuk mengumpulkan kekuatan dan menyerang. Bab 413 Kutukan Demensia. Chen Xiang melihat bahwa 4 orang yang menjebaknya dengan formasi tidak bisa bergerak dengan santai. Jika mereka bergerak, formasi juga akan terpengaruh. Jika tidak, keempat orang ini akan menyerangnya sejak lama. Melihat ini, Chen Xiang diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Jika dia mengacaukannya, formasi ini akan lenyap, dan kemudian dia dapat menggunakan energi aslinya.
Kamu meremehkan formasi besar yang kami dirikan. Bahkan jika kamu menghancurkan semua tanah, formasi utama dari formasi besar itu masih ada. Kamu baru saja menghancurkan formasi kecil, kata seorang pria kulit hitam. Chen Xiang hanya tersenyum, dan sekarang dia masih bisa tertawa, yang membuat keempat pria berbaju hitam segera berjaga-jaga, tapi tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak bisa memikirkan cara apapun yang akan digunakan Chen Xiang untuk melepaskan diri dari ini. Formasi, selain itu, preman tidak akan bisa melarikan diri dalam perjalanan ke sini, selama orang itu tiba, Chen Xiang akan selesai. Chen Xiang telah merasakan bahwa orang yang berlari akan datang, orang itu juga berada di tahap awal Lingwu Realm. Shen Wuhou tidak berani menggunakan orang dengan kultivasi yang terlalu tinggi, jika tidak mereka akan melakukan terlalu banyak, jadi mereka akan menghabiskan banyak masalah, itu formasi. Dan itu adalah Fajra Elang Singa untuk memblokir. Berbagai teknik transformasi Chen Xiang dalam 72 transformasi, tidak hanya untuk membuat dirinya berubah, tetapi juga menggunakan kekuatannya untuk menyulap sesuatu dari udara tipis, seperti sebagai tungku ajaib. Chen Xiang adalah salah satu teknik transformasi, tetapi dia belum mempelajarinya dengan baik. Kemudian, setelah meminta saran dari Long Shui, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik transformasi ini, dan dia telah menguasai esensinya, dan sekarang dia mulai melakukannya. Kekuatan sihir yang dia peroleh dari berlatih jalan dewa tidak terlihat dan tidak berwarna, dan hanya orang dengan indera spiritual yang sangat kuat yang dapat merasakan kekuatan ini, dan sekarang bahkan raksasa seperti Gu Dongchen tidak dapat merasakannya. Chen Xiang melepaskan mana sekarang, melafalkan mantra, dan mengendalikan mana yang dilepaskan mengalir di belakang keempat pria berbaju hitam. Pada saat ini, wajah keempat pria itu tiba-tiba berubah, karena mereka semua melihat sosok kental di belakang teman mereka. Sebuah pedang pendek bercahaya. Ini adalah teknik Chen Xiang untuk mengubah sesuatu dari udara tipis di antara 72 transformasi. Pedang pendek itu dibentuk olehnya dengan cepat memadatkan aura antara langit dan bumi dengan kekuatannya, dan kekuatannya tidak kecil. Prajurit biasa juga dapat memadatkan pedang energi semacam ini dengan ki sejati, tetapi mereka perlu menggunakan ki sejati di tubuh mereka, dan jangkauan kendali juga sangat kecil. Tapi Chen Xiang tidak membutuhkannya, dia bahkan bisa mengembunkan senjata energi ini dalam garis pandangnya. Kamu terlalu meremehkanku. Chen Xiang tertawa keras, dan di bawah kendali akal sehatnya, keempat belati itu ditembakkan dengan keras, menusuk punggung keempat orang itu, dan kemudian energinya meledak, membunuh keempat orang itu. Lubang berdarah meledak di punggung keempat orang itu. Formasi yang memenjarakan Chen Xiang menghilang, dan Chen Xiang mampu mengendalikan Zenqi tebal di tubuhnya lagi. Dia meraung keras, dan Zenqi di tubuhnya keluar dengan keras. Di bawah kendalinya, Zenqi di tubuhnya menjadi itu kekerasan dan tidak kekal, dan meledak dari tubuhnya, membentuk gelombang udara yang sangat kuat dan merusak, yang mengguncang keempat pria berbaju hitam itu. Keempat pria berbaju hitam itu ditusuk ke tubuh mereka oleh 4 belati energi, dan belati energi masih meledak di tubuh mereka. Mereka sudah terluka pada saat itu, dan sekarang ditambah dengan kengerian yang dilepaskan oleh Chen Xiang menyebalkan, semua meridian di tubuh mereka hancur, dan mereka pingsan di tanah. Chen Xiang memandang pria berbaju hitam yang tergeletak di tanah, dan mendengus dingin. Dia melompat ke udara, tepat ketika dia ingin melepaskan Suzaku Fire Wings, tetapi tiba-tiba ditekan oleh suatu kekuatan, membuatnya jatuh dengan keras ke tanah. Sialan, formasi itu masih ada. Chen Xiang merasakan bahwa orang yang datang semakin dekat, meskipun kecepatan orang itu agak lambat, tetapi ketika dia semakin dekat, Chen Xiang merasa semakin berbahaya. Jadi dia ingin melarikan diri dengan cepat. Jika dia terus bertarung dengan orang itu, dia akan tertunda untuk waktu yang lama. Jika Balai Shenwu dapat menunda waktunya dan membuatnya tertinggal, dia akan tersingkir di sini. Itu harus menjadi pejuang garis keturunan.
ki mereka yang sebenarnya berbeda. Baik ki dan tubuh fisik mereka yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Saya pikir itu harus terkait dengan darah di tubuh mereka, tetapi saya belum pernah mendengar tentang ras seperti itu. Klan Dali berbeda dari mereka, itu adalah kelompok etnis khusus yang dibesarkan oleh langit dan bumi pada zaman yang sangat kuno. Keluarga kerajaan ini lebih kuat daripada klan Dali, darah mereka jelas tidak sederhana, kata Long Sui. Chen Xiang melepaskan tanaman merambat air, menjerat 4 pria berpakaian hitam yang pingsan, dan dengan cepat menarik mereka di depannya, lalu merapalkan mantra dementor yang diajarkan Bai Yuyo padanya pada salah satu dari mereka, mencari ingatan mereka, mencari cara untuk memecahkan formasi. Segera, dia menemukannya. Pada saat ini, dia bahkan lebih terkejut dengan tulisan tangan Kuil Shenwu. Formasi ini diselesaikan di atas lempengan batu besar yang terkubur jauh di bawah tanah ini. Formasi seluler, formasi semacam ini mahal, bahan pelat pertempuran sangat tinggi, dan sejumlah besar landasan formasi harus ditempatkan di dalamnya, biasanya spar berkualitas tinggi dan beberapa hal yang mengandung energi besar. Jika Anda memasukkannya formasi ini jika cakramnya hancur, Hall of Divine Martial Arts mungkin benar-benar menangis. Su Meiyao tertawa. Umumnya, ketika mengatur formasi, mereka diatur di tempat, tetapi sekarang formasi yang mencegah Chen Xiang terbang di ketinggian adalah formasi bergerak yang diatur di atas lempengan batu besar. Energi formasi yang dilepaskan oleh lempengan batu dapat menutupi banyak di tanah yang luas. Hanya beberapa sekte yang sangat kaya yang memiliki formasi seperti ini. Chen Xiang juga mendapat banyak ingatan dari pikiran keempat orang itu, yang semuanya adalah formasi, tetapi memiliki ingatan ini tidak berarti dia dapat segera mengaturnya. Tetapi ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dementor kutukan itu adalah kuat, dan dengan cara ini, dia bisa belajar banyak hal dengan cepat. Banyak metode formasi disimpan dalam pikirannya, dan dia memutuskan untuk mencobanya ketika dia punya waktu. Selanjutnya, dia terus mencari hal-hal tentang formasi di benak 4 orang dengan mantra penghasutan. Isinya banyak sekali, seolah-olah kepalanya mau pecah. Kalau bukan karena dia menggunakan spirit yang sangat kuat, dia tidak akan bisa menampung ingatan tersebut. Meskipun kepalanya sedikit sakit, wajahnya penuh senyuman, dia sekarang tahu bahwa keempat orang ini semuanya adalah master formasi yang baik, tetapi sekarang pengetahuan mereka tentang formasi-formasi telah diperoleh oleh Chen Xiang. Pergi dan hancurkan susunan itu, orang itu akan datang, kata Long Sui. Chen Xiang mengangguk dan terbang ke satu arah. Dia sekarang tahu di mana formasi itu, dan dia berencana untuk menarik prajurit garis keturunan itu, dan menggunakan formasi itu untuk menghadapi prajurit garis keturunan itu. Dari ingatan keempat pria berbaju hitam, dia mengetahui bahwa piringan formasi sangat berguna, tidak hanya untuk mencegah orang terbang ke udara, tetapi juga memiliki kekuatan pertahanan dan kekuatan serangan yang memiliki kebun obat. Tapi Wang Quan untuk sementara membawanya ke sini untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam berurusan dengan Chen Xiang. Bab 414 Konfrontasi di Malam Gelap. Chen Xiang segera tiba di bagian atas cakram formasi. Selama cakram formasi di bawahnya dihancurkan, dia bisa terbang ke sini dan menghindari konfrontasi dengan pejuang garis keturunan itu. Hei, siapa yang menyuruhmu memperlakukanku seperti ini? Ini adalah harga yang harus kamu bayar. Lapisan cahaya putih perlahan muncul dari telapak tangan Chen Xiang, dan saat cahaya ini meluap, tanah bergetar hebat. Chen Xiang meraung keras, dan dengan telapak tangan menghadap ke tanah, dia menggunakan kekuatan naganya untuk melemparkan telapak tangan yang mengguncang langit. Kekuatannya bisa dibayangkan, kekuatan kejut yang dahsyat itu menyapu tanah lagi, dan tanah itu dibalik oleh Chen Xiang lagi, naik satu lapisan. Dan pelat formasi di bawah kakinya juga ditembus oleh kekuatan telapak tangannya yang gemetar, dan hancur berkeping-keping. Kuil seni bela diri ilahi akan berdarah deras kali ini. Chen Xiang tertawa, dan melompat ke udara, melepaskan sepasang sayap api Suzaku, sayap yang terbakar dengan nyala api yang luar biasa menyilaukan di malam yang gelap,
menerangi langit malam yang gelap. Saat Chen Xiang baru saja mengepakkan sayapnya, ada teriakan dari tanah, "Berhenti!" Chen Xiang mengabaikan orang ini dan terbang sendiri. Itu adalah pejuang garis keturunan dari Divine Martial Hall, meskipun Chen Xiang ingin menjadi dengan dia. Orang itu memainkan permainan, tetapi dia harus bergegas. Jika dia lambat, dia akan tersingkir. Dia tidak mau tersingkir dalam kompetisi semacam ini. Lihat pisaunya! Chen Xiang, yang terbang dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba terkejut karena berdiri di depannya adalah seorang pria paruh baya dengan frisbee heksagonal di bawah kakinya, memegang pisau emas di tangannya, dan menunjuk ke Chen Xiang ketika Xiang Fei menebas, cahaya pedang tiba-tiba menyala. Dan ratusan bayangan pedang meletus dari bilahnya. Chen Xiang tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba muncul di depannya, tapi untungnya dia bereaksi dengan cepat menarik sayap api Vermilion Berg, dan membiarkan dirinya jatuh dengan tajam, hanya untuk menghindari bayangan pisau. Bajingan, kamu benar-benar menggunakan senjata, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Chen Xiang memasuki alam pamungkas, dia tidak menggunakan saber pembunuh iblis King Long untuk bertarung. Sekarang dia melihat pihak lain menyerangnya dengan senjata, dia juga tidak akan menahan diri. Dengan pemikiran di benak Chen Xiang, pisau pembunuh iblis naga azur tiba-tiba muncul di tangannya, dan saat ini dia sudah mencapai tanah. Awalnya aku tidak berniat bermain denganmu, tapi kalian sangat ingin aku mati, aku tidak peduli. Chen Xiang tidak peduli lagi dengan pertandingan itu, dia hanya ingin melampiaskan amarah di hatinya. Melalui tubuhnya yang kuat. Long Shui berkata, frisbee di bawah kakinya tidak sederhana, itu bisa menyembunyikan nafas. Pria paruh baya yang memegang pedang emas muncul di depan Chen Xiang. Dia memandang Chen Xiang dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan jijik, saya mendengar bahwa pedang Anda sangat kuat, tetapi sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Chen Xiang mengerutkan kening, dan melihat pedangnya bergerak sedikit, tetapi tiba-tiba ada celah setipis garis di tanah, langsung menembusnya selangkangan pria paruh baya. Wajah pria paruh baya itu tiba-tiba berubah, meskipun pedang Chen Xiang hanya bergerak sekali, itu baru saja tebasan, tetapi kecepatannya terlalu cepat, sangat cepat sehingga orang tidak bisa melihatnya menebas dengan pedang. Pria paruh baya itu masih berdiri di atas frisbee heksagonal, dia bisa merasakan frisbee heksagonal itu hancur saat Chen Xiang mengayunkan pisaunya. Pedang Chen Xiang tidak hanya cepat, tetapi juga kekuatan pedang yang dilepaskan sangat istimewa, menggunakan Qian Kun Zenqi, dan melalui kontrol kekuatannya yang tepat dan metode keberuntungan dalam Tai Chi Dragon menundukkan kungfu, pedang iblis pembantai King Long menebas dan tebasan dengan kekuatan pisau setipis pisau. Ia melintasi tanah dan membelah frisbee heksagonal di bawah kaki pria paruh baya menjadi dua bagian. Barang-barang di bawah kakimu pasti sangat mahal. Chen Xiang tertawa. Kata-katanya membuatmu marah, pria paruh baya. Pria paruh baya itu meraung dengan marah, mengayunkan pedangnya dan terbang menuju Chen Xiang. Teknik pedangnya sangat ganas dan cepat, dia mengayunkannya terus-menerus, dan dia menyelesaikan serangkaian gerakan indah sekaligus, jadi Chen Xiang hanya bisa melawan. Pisau orang ini tidak sederhana. Ketika Chen Xiang melawan, dia menggunakan banyak kekuatan, tetapi dia tidak menghancurkan pisau emas lawan seperti yang dia bayangkan. Setelah beberapa kali memblokir, Chen Xiang juga menemukan hal yang sangat aneh, yaitu sebelum Azure Dragon Demon Slaying Sabre miliknya menyentuh pedang emas lawan, dia akan dikejutkan oleh kekuatan aneh, dan serangan lawan segera, Chen Xiang melawan satu demi satu, kekuatan kejutan akan selalu membuat tangannya mati rasa dan sakit. Dia memberi tahu Su Meiyao dan yang lainnya tentang ini, dan Bai Yuyo berkata, pedangnya diberkati dengan kekuatan orang lain. Seharusnya Raja Kuan menggunakan energi sejatinya untuk memadatkan beberapa kekuatan khusus dan menutupi pedang ini untuk membuat pedang ini. Saber sangat kuat, dan juga memiliki kekuatan kerajaan-kerajaan nirvana.
Chen Xiang sekarang mengerti mengapa pedang ini begitu menakutkan, dan pemegang pedang adalah prajurit garis keturunan. Ketika dia berada di pertandingan poin sebelumnya, Qiu Sheng yang dia temui tidak menggunakan energi sejati, jadi dia tidak bisa merasakan kekuatan seorang pejuang garis keturunan, dan pria paruh baya yang dia lawan sekarang adalah seorang pejuang garis keturunan yang menggunakan energi sejati. Itu memberi Chen Xiang perasaan bahwa, seperti prajurit garis keturunan dan orang Dali, mereka dapat mengubah energi sejati dalam tubuh mereka menjadi kekuatan aneh, menggabungkannya dengan tubuh mereka sendiri, membiarkan dua kekuatan bergabung menjadi satu, dan kemudian meledak keluar dan membentuk kekuatan yang sangat dahsyat. Thunder Truki. Chen Xiang menilai bentuk asli dari Truki lawan. Pria paruh baya ini menyembunyikannya dengan sangat baik, dan setelah dia menggunakan trukinya, itu akan berubah menjadi jenis kekuatan ledakan lain yang sulit untuk ditembus. Membedakan. Di bawah langit malam yang gelap, di sebidang tanah yang hancur, cahaya pisau berkilau. Chen Xiang terus melawan, tetapi tidak melawan. Ini juga membuat pria paruh baya itu merasa bingung, karena dia tahu bahwa kekuatan Chen Xiang adalah tidak terbatas pada ini. Pria paruh baya menebas dengan pedangnya, tetapi kali ini Chen Xiang tidak melawan. Pedang emasnya menebas ke pinggang Chen Xiang. Dia tiba-tiba terkejut, karena Wang Quan telah memerintahkan agar Chen Xiang tidak dapat dibunuh. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Saat pisau emasnya menebas pinggang Chen Xiang meledak dan berubah menjadi awan kabut air. Chen Xiang melakukan keterampilan cermin air, mengembunkan uap air menjadi ilusi, dan kemudian meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tercepat. Ketika pria paruh baya itu terkejut, tanaman merambat air yang setebal tangki air selama beberapa hari tiba-tiba menonjol dari tanah. Pria paruh baya itu dicekik dengan erat, tetapi dia melepaskan semua energi sejati Xuanwu. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Chen Xiang berjalan perlahan dan menebas pisau emas yang dipegang tinggi oleh pria paruh baya. Pisau pembunuh iblis Qinglong mengeluarkan raungan seperti naga yang marah, dan itu bersinar dengan mata biru yang menyilaukan cahaya, potong pisau emas itu. Tanpa kekuatan pria paruh baya, pisau emas menjadi sangat rapuh, dan dihancurkan berkeping-keping oleh Qinglong Demon Slaying Knife hanya dengan satu pukulan. Apa yang akan kamu lakukan? Pria paruh baya itu tidak menyangka tanaman air Chen Xiang begitu kuat, tetapi ketika dia berjuang, tanaman air sudah menunjukkan tanda-tanda melonggarkan, dan sekarang dia hanya membenci kekurangannya. Kekuatan Chen Xiang telah mengkonsumsi begitu banyak kata, dia sudah membebaskan diri dari anggur air ini. Sekarang dia mengerti mengapa Chen Xiang terus melawan tetapi tidak melawan, itu menghabiskan kekuatannya. Chen Xiang tersenyum sinis dan mundur beberapa langkah, hanya untuk melihat bibirnya bergerak sedikit, melantunkan mantra aneh. Langit di atas pria paruh baya itu bergelombang, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan energi spiritual dari ratusan mil di sekitar adalah gila diarahkan di sini. Segel naga! Mata Chen Xiang berkilat, dan ada raungan naga di langit, dan cakar naga emas besar turun dari langit, mengenai pria paruh baya yang dililit oleh tanaman merambat air. Dalam sekejap, cahaya keemasan bersinar, menerangi setengah dari langit, dan sebuah lubang yang sangat besar muncul di tanah, dan tanah yang meledak terbang ke udara, dan kemudian jatuh, seolah-olah itu adalah hujan di bumi. Pria paruh baya itu berada di bawah lubang yang dalam, ditutupi oleh tanah dan bebatuan, dia perlahan menggeliat dan mengerang kesakitan. Dan Chen Xiang telah melepaskan sayap api Vermilion Bird untuk terbang di langit malam. Bab 415 akhir. Saat itu fajar, dan menyaksikan matahari terbit di kejauhan, Chen Xiang merasa emosional di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang lain, dia hanya tahu bahwa itu sangat sulit baginya, dan dia bisa datang ke sini setelahnya. Melalui liku-liku, saat ini dia sudah sangat dekat dengan titik target. Meskipun tertunda sebentar, dia masih berpikir bahwa dia lebih cepat,
dan dia memperkirakan setidaknya dia bisa masuk 10 besar. Awalnya, dia yakin bisa menempati posisi pertama, tetapi ketika dia melihat bahwa gadis Lan Lan dapat memiliki kecepatan yang mengerikan, dia tahu bahwa dia terlalu bangga, masih banyak orang muda dan kuat di benua raja. Dia yakin kecepatan mereka yang bisa masuk 50 besar tidak akan terlalu lambat, jika tidak terhalang, mereka semua bisa mengungguli dia. Memikirkan hal ini, Chen Xiang diam-diam membencinya, karena raja sengaja mengatur banyak penyergapan untuk menunda waktunya. Tentu saja, berpikir bahwa dia telah menyebabkan banyak kerusakan pada Balai Shenwu di sepanjang jalan, dia diam-diam bahagia, setidaknya dia bisa melihat penampilan Wang Quan yang berani marah tetapi tidak berani bertindak. Keuntungan terbesar di baris ini adalah memungkinkannya mendapatkan ingatan dari 4 master formasi. Memori semacam ini sangat berharga. Setelah Chen Xiang menyerapnya melalui mantra penghasutan, itu dapat terukir di benaknya, dan setelah pencernaan sederhana, bisa menjadi miliknya, butuh waktu lama bagi orang lain untuk mengumpulkan pengalaman formasi yang kaya, tetapi Chen Xiang bisa mendapatkannya hanya dalam beberapa pukulan. Tidak mudah menjadi master formasi, apalagi saat belajar menyusun formasi membutuhkan resource yang banyak, dan ada bahaya tertentu. Terkadang saat menyusun formasi, jika ada kesalahan sedikit saja, formasi akan meledak, atau telah perilaku berbahaya lainnya. Chen Xiang telah mendengar bahwa banyak orang meninggal saat menyiapkan formasi. Selama dia secara fleksibel menggunakan ingatan berharga yang dia peroleh, dia akan segera menjadi master formasi, belum lagi dia memiliki buku senjata pemurnian di tangannya, dan pola roh di atasnya dianggap sebagai harta karun dalam formasi. Oleh Liu Mengar, dia telah membangun fondasi tertentu dengan menyerap ingatan keempat orang itu selama dia membutuhkan waktu untuk mengerjakannya dan menguasai susunannya, dia dapat mulai menyempurnakan senjata. Meskipun Chen Xiang terbang di atas awan menyebarkan sepasang sayap api besar, mereka ditutupi oleh awan, sehingga orang-orang di tanah tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa mengamati situasi di tanah melalui indera spiritual yang kuat. Sepanjang cara, dia menemukan lebih dari 20 orang berlari dengan putus asa, kecepatannya sangat cepat. Chen Xiang menebak bahwa mereka terus berlari tanpa henti. Tetapi dia menghitung berdasarkan kecepatan itu, bahkan jika dia berlari terus-menerus, tidak mungkin untuk sampai ke sini dalam waktu lebih dari 10 hari, dia menduga ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Mungkin Raja Quan dan yang lainnya yang membantu para murid ini curang, lagi pula ada jarak yang jauh di antara mereka dalam perjalanan. Jadi Gu Dongchen dan Wu Kaiming pasti tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak orang di Divine Martial Hall, jadi tidak sulit untuk membantu para murid untuk menipu. Tetapi meskipun demikian, Chen Xiang masih di depan lebih dari 20 orang ini, dan saat dia mempercepat pelariannya, dia menemukan beberapa prajurit yang berpartisipasi dalam kompetisi. 30 orang akan tersingkir dalam kompetisi ini. Sudah ada 30 orang di belakangku. Jika tidak terjadi apa-apa, aku bisa melewati level ini. Chen Xiang menghela nafas lega. Dan jika dia tersingkir, itu akan membuatnya kesal untuk beberapa saat. Lama, dan dia merasa sangat tidak nyaman ketika memikirkannya. 3 hari berlalu, Chen Xiang menyusul beberapa orang lagi, dan titik akhirnya ada di depan. Itu adalah puncak gunung yang sangat tinggi, ada platform di puncak gunung, dan ada lonceng tembaga besar di atasnya. Selama bel berbunyi, itu akan dianggap sebagai tiba akhir. Meskipun Chen Xiang bisa melihatnya, tetapi ada jarak. Puncak gunung itu sangat tinggi, menembus langit. Jika dia berlari di bawah, dia harus mendaki dalam waktu yang lama untuk mencapai puncak gunung. Percepat dengan seluruh kekuatanmu. Chen Xiang khawatir akan ada kecelakaan di saat-saat terakhir ini, jadi dia menggunakan seluruh energinya yang sebenarnya untuk terbang, hanya untuk melihat bahwa sayap api Suzaku tiba-tiba menjadi jauh lebih besar, dan biru benar energi masih memancar keluar dari kakinya. Itu adalah energi angin dalam energi sejati Qinglong, disertai badai petir,
yang meningkatkan daya ledaknya dan membuat kecepatannya semakin buruk. Ada beberapa orang yang berdiri di puncak gunung, dan mereka melihat Chen Xiang dari kejauhan. Dia mengepakkan sayap apinya yang besar dan megah, dan massa udara cian yang besar terbang ke arahnya dari kakinya, yang menggerakkan semua orang, karena kecepatan dan dampaknya luar biasa. Chen Xiang bergegas, menabrak udara, dan meledak menjadi ledakan. Awalnya, dia masih jauh dari puncak gunung, tetapi ketika dia berlari dengan sekuat tenaga, kecepatannya meningkat berkali-kali lipat, seperti seberkas cahaya, menyeret biru thread cahaya dan bayangan melesat langsung ke puncak gunung. Chen Xiang berbalik di udara, mendarat dengan indah di peron di puncak gunung, dengan cepat berjalan ke sisi bel, dan membunyikan bel tembaga besar. Mendengarkan dering bel yang bergema di antara langit dan bumi, Chen Xiang muntah dengan napas lega. Setelah bel yang bergema berhenti, hanya seorang lelaki tua yang berteriak, "Chen Xiang, yang ke-15. Lan Lan datang ke sisi Chen Xiang dan berkata dengan mulut kecil, 15, kamu sangat lambat." "Ah!" Chen Xiang tertawa dan berkata, "Gadis kecil, jika Anda dihentikan oleh beberapa alam ekstrim di awal, maka Anda dikepung oleh ribuan elang singa berlian, dan kemudian Anda ditekan oleh satu formasi dan 4 master formasi bersama-sama menggunakan formasi untuk memenjarakan kekuatanmu. Dan akhirnya seorang pejuang darah datang untuk menyerangmu dengan senjata ampuh. Bisakah kamu begitu cepat? Untungnya, orang-orang ini adalah sampah. Beberapa yang menghentikanku di awal mungkin sudah keadaan pamungkas. Sekarang mereka semua dihapuskan. Puluhan ribu elang singa berlian itu harus dibunuh dan terluka di mana-mana. Adapun 4 master formasi, saya menusuk mereka ke arah yang berlawanan dan menghancurkan semua meridian dalam tubuh. Prajurit darah idiot Qi juga terluka parah oleh saya menghancurkan pisau emas. Meskipun ada banyak kendala, mereka semua tidak berguna." Ketika Chen Xiang berbicara, dia menatap Wang Quan yang memiliki penampilan yang sangat jelek. Ekspresi di wajahnya, ekspresi Dong Chen dan Wu Kaiming juga tidak baik, karena ketika mereka menunggu di sini, mereka menemukan dari percakapan para prajurit yang mencapai garis finish lebih awal bahwa mereka tidak menemui hambatan apapun dan bergegas dengan sangat mudah. Tapi Chen Xiang menemui rintangan satu demi satu, dan mereka menjadi sasaran. Bahkan ada prajurit darah yang memegang pedang berharga untuk menyerang Chen Xiang. "Chen Xiang, aku tidak bisa menahannya. Kamu adalah tamu terhormat dari benua raja, jadi tentu saja orang harus lebih memperhatikanmu. Tetapi kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, membalas kesopanan, dan itu masih merupakan hadiah besar." Lian Yingxiao tersenyum. "Shen Wu Hall mencuri ayam. Jika kamu tidak bisa kembali dan kehilangan segenggam beras, kerugiannya akan menjadi kerugian besar, kehilangan istrimu dan kehilangan pasukanmu." Chen Xiang berasal dari benua Chen Wu. Beberapa raksasa di benua Chen Wu juga datang ke sini untuk menunggunya. Hua Xiangyue tersenyum sayang dan berkata, "Wang Wang Dalu sangat ramah, tetapi kamu terlalu memalukan. Begitu banyak pria tidak dapat mempertahankan anak ini. Biarkan dia berlari ke 15 dan berhasil melewati level Royal Quan, jangan. Apakah menurut Anda cara Anda melakukan ini menjijikan? Jika Anda tidak menyukai partisipasi Chen Xiang dalam asosiasi seni bela diri raja, katakan saja, dan saya jamin dia pasti akan mundur. Apakah perlu menggunakan cara tercela seperti itu? Trik. Memberitahu Anda, jangan berpikir saya takut Anda hanya karena Anda adalah otoritas tertinggi di benua raja. Lain kali, saya, Liu Meng'er, tidak akan pernah mati dengan Anda." Kata-kata marah Liu Meng'er diiringi gelombang udara dingin yang menyebar ke seluruh puncak gunung. Gunung lurus ini tiba-tiba tertutup embun beku yang tebal, dan kekuatan dingin yang aneh dipenuhi dengan semacam keagungan yang membuat orang ingin berlutut. Seluruh peron hening. Wang Quan mengerutkan kening saat ini, mencoba mengusir hawa dingin aneh yang memasuki tubuhnya. Banyak orang tidak mengerti mengapa Liu Meng'er sangat marah. Bab 416 Hadiah Hebat.
Gu Dongchen dan Lian Yingxiao sama-sama saling memandang. Mereka tahu bahwa Chen Xiang dan Liu Meng'er memiliki hubungan seperti itu, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu dalam dan membuat generasi permaisuri ini sangat marah. Adapun Wu Kaiming dan beberapa raksasa lainnya, mereka hanya berpikir bahwa Liu Meng'er marah pada suami magangnya. Raja Kuan, kamu mungkin tidak tahu. Anak ini adalah kepala alkemis kehormatan dan Siang Taoyuan kami, dan tamu terhormat dan Siang Taoyuan kami, Hua Xiangyue mencibir. Sekarang Shen Wudian tahu bahwa di belakang panggung Chen Xiang tidak hanya Gu Dongchen, Wu Kaiming dan Huang Jintian, tetapi juga dua wanita kuat ini. Alis Wang Quan tertutup embun beku, dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia tahu bahwa Liu Meng'er telah melewati 7 kesengsaraan nirvana, dan dia juga berlatih seni Dewa Angin Es, kekuatannya tak terduga. Tentu saja, orang tua Liu Meng'er juga satu generasi, bahkan Huang Jintian tidak berani memprovokasi mereka. Huang Jintian mengaku tak terkalahkan di seluruh dunia, tetapi dia tidak berani menantang orang tua Liu Meng'er. Meskipun orang tua Liu Meng'er telah naik ke alam surga, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang mereka tinggalkan dan berapa banyak pembangkit tenaga listrik tersembunyi yang berteman dengan mereka ketika mereka naik. Hanya harus mempertimbangkan kerugiannya. Aku tidak menargetkannya. Hanya saja orang-orang di istana Shenwu sudah lama mendengar namanya, dan mereka semua ingin bersaing dengannya. Sebelum Wang Quan selesai berbicara, Gu Dongchen menyela dia. Tapi ini tidak benar. Apakah dia sangat tidak adil? Ini adalah melalaikan tugas Shenwu Hall Anda, jadi biarkan saja seperti ini. Wang Quan mengerutkan kening. Gu Dongchen ingin dia meminta maaf kepada Chen Xiang, tapi dia adalah orang nomor 1 yang berkuasa di benua raja, Master Aula dari Aula Bela Diri Ilahi. Bagaimana dia bisa meminta maaf kepada orang seperti semut seperti Chen Xiang? Istana Bela Diri Ilahi saya tidak mengabaikan tugas saya. Hanya saja ketika Chen Xiang melewati tempat-tempat di mana orang-orang menyergap, orang-orang itu akan mengambil tindakan, kata Wang Quan dengan dingin. Bukan itu. Tiba-tiba, suara malu-malu datang. Meskipun suaranya sangat kecil, semua orang yang hadir bisa mendengarnya. Mereka semua melihat ke tempat yang sama pada waktu yang sama, hanya untuk menemukan bahwa orang yang berbicara adalah seorang pria berbaju biru, seorang gadis cantik. Ketika matanya yang indah berputar, mereka masih bersinar dengan cahaya biru. Para raksasa yang menunggu hasil di sini semua tahu bahwa gadis ini adalah yang pertama mencapai garis finish, tetapi mereka tidak tahu banyak tentangnya. Melihat semua orang melihat ke atas, Lan Lan menjulurkan lidahnya dan berkata dengan suara rendah, "Saya telah bertemu orang-orang itu di jalan, dan mereka tidak menghentikan saya, dan orang-orang yang menunggang singa itu menyuruh saya pergi." Chen Xiang tidak bisa menahan tawa, tetapi dia merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Dia selalu berpikir bahwa Lan Lan milik kuil seni bela diri ilahi, tetapi sekarang sepertinya dia tidak, kalau tidak dia tidak akan melakukannya. Telah mengatakan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu, tetapi tidak diragukan lagi Wang Quan yang kejam ditampar dengan keras. "Gadis kecil, kamu!" Wang Quan memelototi Lan Lan dengan marah, hanya untuk melihat Lan Lan menatapnya, tanpa rasa takut di wajahnya. Ini membuat semua orang jatuh cinta pada gadis dengan rok biru, dan mereka semua tahu bahwa Lan Lan tidak sederhana. Jika tidak mungkin terbang ke garis finish begitu cepat, dan dia tidak takut pada kekuatan kerajaan, meskipun dia berbicara dengan suara rendah dan tampak sedikit pemalu, tetapi wajahnya penuh ketakutan. "Saya mengatakan yang sebenarnya, saya melihat beruang pisau emas, dan beruang bodoh besar ini memberitahu saya rencana mereka, mengatakan bahwa mereka menggunakan formasi kombinasi yang sangat kuat untuk memenjarakan bajingan Chen Xiang, dan kemudian Chen Xiang Anda tidak dapat menggunakan energi sejatimu dan kamu tidak bisa bergerak. Dan misi Jin Dao Xiong adalah memotong tangan Chen Xiang." Lan Lan melihat bahwa Wang Quan marah padanya, dan segera berkata dengan marah. Mendengar Lan Lan menyebut Chen Xiang penjahat, Liu Meng'er dan Hua Xiangyue memberi Chen Xiang pandangan kosong.
Chen Xiang menundukkan kepalanya karena malu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lan Lan, seorang gadis pengecut, akan berani mengatakan hal seperti itu. Detail datang. Gadis biru, kamu. Wang Quan sangat marah dan melambaikan tangannya, tapi kemudian melepaskannya. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton di sini, dan apa yang dikatakan Lan Lan itu benar. Wang Quan bersikeras sebelumnya bahwa dia tidak menargetkan Chen Xiang, tetapi Lan Lan, seorang seniman bela diri dari benua raja, bersaksi bahwa dia melakukannya, yang hanya mendorongnya ke dalam jurang. Jangan mengira aku takut padamu ketika kakekku meninggal. Keluarga Lan kami tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Jika perlu, keluarga Lan kami dapat menghancurkan Balai Shenwu kapan saja. Lan Lan adalah sangat marah saat melihat Wang Quan ingin memukulnya. Berkata dengan lembut. Wang Quan mendengus dingin, melompat, dan terbang menjauh. Jika tidak, Gu Dongchen dan yang lainnya akan memaksanya untuk meminta maaf kepada Chen Xiang. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata, masih ada satu level yang harus dilalui. Selama Anda melewati level berikutnya, kompetisi akan berakhir. Sekarang Anda dapat beristirahat selama 3 hari. Setelah 3 hari, level berikutnya akan mulai. Chen Xiang, kamu harus berhenti, kata Hua Xiangyue. Aku sudah sampai sejauh ini, jika aku menyerah, bukankah sia-sia bagiku untuk menderita? Chen Xiang tersenyum sedikit. Jika dia tidak memiliki buah keberuntungan sebagai hadiah, dia tidak akan cocok. Tapi dia memiliki keyakinan pada dirinya sendiri, dan sekarang kontes terakhir tidak lama lagi, dan dia akan segera bisa mendapatkan ramuan tingkat hari, buah ciptaan. Hua Xiangyue juga melihat bahwa Chen Xiang datang untuk buah keberuntungan, jika bukan karena fakta bahwa murid-muridnya di Danxiang Taoyuan tidak siap, dia mungkin membiarkan murid-muridnya datang untuk memperjuangkannya. Penatua Ding, Anda Istana Shenwu harus baik. Meskipun Istana Shenwu sekarang adalah kekuatan terkuat di benua raja, Anda harus tahu bahwa ini hanya dangkal. Kami Wu Jiazhuang dan klan darah biru tidak peduli dengan urusan dunia. Jika Istana Shenwu Anda terlalu keterlaluan, maka kami harus mengambil tindakan. Jangan sampai Anda mempermalukan wajah keluarga kerajaan, kata Wu Kaiming. Baru sekarang Chen Xiang mengetahui bahwa ada kekuatan kuat lainnya di benua raja. Wu Changhong yang ditemui Chen Xiang sebelumnya pastilah nenek moyang Wu Kaiming. Penatua Nading mengangguk. Saya akan berbicara dengan kepala istana, dia memang bertindak terlalu jauh dalam hal ini. Semua orang tahu bahwa Raja Kuan dikalahkan oleh Huang Jintian hari itu, dan semua orang curiga bahwa Raja Kuan melakukannya demi hari itu. Nada bicaranya sengaja mempersulit Chen Xiang. Ada banyak rumah di puncak gunung, tetapi suhu di sini sangat rendah. Ditambah dengan angin sedingin es Zenki yang dikeluarkan oleh kemarahan Liu Menger barusan, seluruh gunung tertutup es, membuatnya semakin dingin. Tetapi sekarang Liu Menger telah melepaskan api, biarkan embun beku mencair. Jiwa api alien ungu Liu Menger yang menyatu memiliki karakteristik sedingin es, jadi Zenki angin esnya lebih mendominasi, yang juga merupakan salah satu kekuatan tersembunyi Liu Menger. Chen Xiang sendiri tidak begitu marah. Dia ada di kamar sekarang, mencerna ingatan itu, dia menganggap ini sebagai hadiah besar dari Raja Kuan. Pengetahuan tentang formasi yang dikuasai oleh 4 master formasi itu jauh melampaui dia memperkirakan bahwa 4 orang belajar berbeda, dan penambahannya bahkan lebih menakjubkan. Selain pengetahuan formasi dan pengalaman formasi, Chen Xiang juga memperoleh pengetahuan unik tentang kuil Sanmen Shenwu dari ingatan keempat orang tersebut. Keempat orang ini adalah tokoh penting di kuil Shenwu, dan tidak berlebihan untuk mendapatkan ini. Pengetahuan unik, dan mereka juga menguasai banyak rahasia kuil dewa dan prajurit. Misalnya di mana letak kebun obat misterius di kuil Shenwu, dan bagaimana cara menangani pembentukan kebun obat tersebut. Ada juga pavilion Shenwu Jing di kuil Shenwu, rumah harta karun kuil Shenwu, ruang alkimia kuil Shenwu,
ruang bawah tanah kuil Shenwu, dan seterusnya. Karena keempat orang ini perlu mengatur formasi di tempat-tempat ini untuk melindungi tempat-tempat yang sangat rahasia ini, jadi mereka mengetahuinya dengan sangat baik, dan sekarang ingatan ini diketahui oleh Chen Xiang. 417 Alam mendalam setan jahat. Chen Xiang belajar dari ingatan itu bahwa hanya ada satu buah keberuntungan di Taman Obat Istana Bela Diri Ilahi. Ada 2 bunga teratai giok putih dan 2 rumput yang menyegarkan jiwa untuk jidan dan bahan obat berharga lainnya. Selain itu, ada banyak ramuan untuk memurnikan pil kelas menengah dan kelas atas tingkat Xuan, yang merupakan rumah harta karun yang besar. Ini membuatnya mengeluarkan air liur, dan dia berharap bisa masuk dan menjarahnya segera, tetapi cukup untuk memikirkannya, karena ada beberapa alam nirvana yang ditempatkan di kebun obat itu, dan begitu mereka ditemukan, permainan akan berakhir. Karena benua raja dilindungi oleh penghalang alami yang sangat besar, ia tidak diserang dalam perang 3 alam tahun itu, beberapa bahan obat langka dan seni bela diri dapat dilestarikan hingga hari ini. 3 hari istirahat segera berakhir. Chen Xiang masuk 20 besar dan dapat berpartisipasi di level berikutnya. Tidak ada yang tahu konten level ini. Dia dan yang lainnya sedang menunggu pengumuman di gunung yang tinggi. Wang Quan tidak datang, tetua Ding yang datang untuk memimpinnya. Hanya dengan memikirkannya, dia tahu bahwa Wang Quan tidak akan memiliki wajah untuk tampil di depan orang-orang yang berkuasa. Jika tidak, dia akan diminta untuk meminta maaf, dan yang terbaik baginya untuk bersembunyi sekarang. Ini adalah tes praseleksi terakhir. 4 orang dengan skor terbaik di level ini akan mengadakan kompetisi, dan pemenangnya akan diberi hadiah di akhir, kata penatua Ding dari Hall of Divine Martial Arts. Chen Xiang memandangi prajurit lain, dan menemukan bahwa beberapa dari mereka adalah murid Wang Quan, semuanya memiliki ekspresi bersemangat, tetapi kekuatan mereka sangat bagus, jika tidak, mereka tidak akan datang ke sini. Isi dari level ini cukup spesial, dan akan ada tingkat bahaya tertentu. Di level ini, kami akan mengirimmu ke alam yang sangat dalam di mana iblis jahat dipenjara. Alam yang dalam ini disebut alam yang sangat dalam dari iblis yang jahat. Setelah bertahun-tahun itu dipenjara oleh orang-orang kuat dari benua raja kita sebelumnya, dan ada beberapa monster jahat di dalamnya, dan yang terkuat seharusnya adalah mereka yang berada di puncak alam tertinggi, tanpa kekuatan apapun di alam nirvana. Ini adalah apa yang telah diperiksa oleh Aula Shenwu kami. Mendengar konten kompetisi di level ini begitu mendebarkan, wajah Chen Xiang dan yang lainnya berbeda, ada yang khawatir, ada yang penuh kegembiraan, tapi Chen Xiang sangat tenang, jika benar-benar mendalam alam, dia tidak ada yang perlu ditakutkan, karena dia sangat percaya diri dengan keterampilan sembunyi-sembunyinya. Ada sejenis monster jahat di alam ekstrim. Mereka memiliki hati iblis di dalam tubuh mereka. Hati iblis ini biasanya energi putih murni, yang setara dengan bola energi sejati di dantian kita, menyimpan sejumlah besar energi sejati murni. Energi dan energi kehidupan itu sangat berguna. Setelah masuk ke dalam, Anda harus menemukan monster jahat ini untuk dibunuh, dan memeringkatnya sesuai dengan jumlah hati monster yang Anda dapatkan, dan semua hati monster yang Anda dapatkan adalah untuk Anda gunakan sendiri. Chen Xiang diam-diam mengangguk. Ini masih keturunan, dan hati iblis ini juga membuatnya ingin bergerak, karena itu adalah energi tersimpan yang mengandung kekuatan tertinggi. Penggunaan terbaik adalah menggunakannya untuk membangun formasi atau menyempurnakan senjata, dan kekuatan hidup di jantung iblis juga ditarik keluar untuk alkimia. Jika Anda menyusup sedikit sambil menyempurnakan alkimia, efek penyembuhan dari elisir akan lebih baik. Elder Ding, bisakah ada konflik setelah masuk? Lan yang bertanya. Ini mungkin. Tapi aku percaya semua orang tahu bahwa konflik tidak menguntungkan, mereka hanya akan membuang waktu. Tapi kadang-kadang bisa diselesaikan dengan berkelahi, misalnya, ketika 2 orang menemukan setan pada saat yang sama. Tanya Chen Xiang berkata, bagaimana jika
konflik membunuh seseorang? Pedang tidak memiliki mata, kata Ding. Chen Xiang tiba-tiba bersentuhan dengan beberapa tatapan dingin dan membunuh. Ini adalah orang-orang muda yang sering mengikuti Raja Kuan. Mereka semua adalah murid Raja Kuan, dan mereka semua adalah pejuang darah. Kekuatan mereka juga tak terduga, dan mereka tidak takut pada Chen Xiang sama sekali, bahkan jika mereka tahu bahwa Chen Xiang telah melakukan begitu banyak hal menakjubkan di sepanjang jalan, mereka semua sama. Mereka tidak menganggap serius Chen Xiang. Jadi Chen Xiang menyimpulkan bahwa orang-orang muda ini tidak mudah. Setelah dia masuk, dia harus waspada terhadap orang-orang ini. Jika kamu takut, kamu dapat memilih untuk berhenti sekarang. Penatua Ding memandang Chen Xiang dan prajurit muda lainnya, dan menunggu sebentar, tetapi tidak ada yang berhenti. Tidak ada gunanya jika mereka telah mencapai titik ini. Oke, mari kita mulai masuk sekarang. Waktunya 10 hari. Pada hari terakhir, akan ada jalan keluar di atas alam yang mendalam. Pada saat itu, Anda dapat melompat lebih tinggi dan meninggalkan alam yang mendalam setan jahat melalui pintu keluar itu. Penatua kata Ding. Liu Meng'er mengirim transmisi suara ke Chen Xiang, penjahat kecil, hati-hati, monster jahat itu tidak lemah, dan cobalah untuk menghindari konflik dengan murid Wang Quan. Aku tahu. Chen Xiang menjawab, Liu. Meng'er dia sangat senang Meng'er sangat peduli padanya. Penatua Ding berkata, yang pertama masuk adalah Lan Lan. Ini akan dimasukkan sesuai dengan peringkat Anda di tingkat terakhir, dan satu orang akan masuk setiap jam. Mendengar aturan ini, Chen Xiang mengutuk dalam hatinya, tapi dia tidak bisa apa yang harus dikatakan, karena ada 5 orang lagi di belakangnya, dan mereka masuk lebih lambat lagi. Chen Xiang berada di peringkat ke-15, dan dia harus menunggu lebih dari 10 jam, ini 1 hari, dia lebih dari 1 hari di belakang yang lain. Pintu cahaya melingkar putih perlahan terbuka, dan semburan kekuatan ruang meluap, disertai dengan aura iblis yang sangat jahat. Sekarang Chen Xiang dan yang lainnya tahu mengapa mereka datang ke sini, karena ada dunia yang mendalam di sini, dan dibuka di sini pintu ke real mendalam relatif mudah. Istana bela diri suci menyimpan rahasia alam misterius ini untuk waktu yang lama, bahkan 4 master formasi tidak mengetahuinya. Aku pergi dulu. Lan Lanjiao tersenyum, dan melompat ke pintu tanpa merasa gugup sama sekali. Sulit membayangkan bahwa gadis cantik seperti dia tidak takut dengan monster jahat di dalamnya. Dan pada saat ini, beberapa orang juga pergi satu demi satu, karena level ini tidak ada yang perlu diperhatikan, semuanya terjadi di alam yang mendalam. Liu Meng'er dan Hua Xianyue berulang kali mendesak Chen Xiang, dan mereka semua pergi bersama. Hanya Gu Dongchen dan Wu Kaiming ada di sini menunggunya masuk. Chen Xiang menunggu di sini lebih dari sehari, tapi dia sangat tenang, dia telah mundur untuk mencerna ingatan yang terserap, hal-hal itu sangat membantunya, hal-hal dasar. Chen Xiang, giliranmu, kata penatua Ding. Chen Xiang membuka matanya, berjalan dengan senyum di wajahnya. Pintu ini dapat mengangkut 20 dari Anda ke tempat yang berbeda, jadi Anda tidak perlu khawatir akan disergap oleh orang lain segera setelah Anda masuk. Saya harap Anda bisa mendapatkan nilai bagus lagi, penatua Ding berkata kepada Chen Xiang. Dia tidak seperti Chen Xiang. Wang Quan sangat membencinya sehingga dia memberikan kesan yang baik. Chen Xiang mengangguk dan melangkah ke pintu, begitu matanya menjadi gelap, dia datang ke dunia yang gelap, yang dipenuhi dengan energi kematian yang sangat kuat, tetapi yang membuat mata orang-orang cerah adalah tanaman di dalamnya penuh dengan kekuatan. Dia bisa melihat banyak pohon tinggi dan rimbun, serta beberapa bunga yang gelap dan aneh. Lingkungan di sini tidak seburuk yang dia bayangkan. Bab 418 Vitalitas Penekan Setan. Setelah Chen Xiang masuk, dia menemukan bahwa selain energi jahat yang brutal, ada juga banyak energi spiritual murni. Energi spiritual ini menembus langit, tetapi setelah mereka menetap,
mereka akan terkorosi oleh energi jahat. Seperti yang diharapkan dari alam mendalam, memenjarakan begitu banyak iblis masih dapat menghasilkan begitu banyak energi spiritual murni. Chen Xiang melihat ke pohon-pohon itu dan berkata, pohon-pohon ini tumbuh dengan sangat baik karena energi spiritual di sini. Proses pembentukan alam mendalam sangat rumit, dan kondisi yang dibutuhkan juga sangat tinggi. Selama itu adalah alam mendalam, energi spiritual di dalamnya umumnya sangat kuat, tetapi alam mendalam ini digunakan oleh Raja Benua untuk memenjarakan kejahatan. Setan, dan itu ribuan tahun yang lalu. Chen Xiang harus mengagumi makhluk di dunia iblis karena mampu bertahan untuk waktu yang lama. Meskipun kekuatan mereka tidak meningkat, umur mereka jauh lebih lama dari manusia. Aspek ini tidak sebanding dengan manusia. Sesuatu akan datang, Long Shui buru-buru berteriak, dan Chen Xiang juga mendengar beberapa suara, seolah-olah sekelompok besar benda bergegas dari segala arah. Su Meiyao memperingatkan, jangan anggap enteng, monster jahat ini lahir 100.000 tahun yang lalu. Bahkan jika kekuatan mereka sendiri tidak banyak meningkat, mereka pasti tidak terlalu buruk dalam kebijaksanaan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa untuk hidup begitu lama di tempat hantu seperti itu. Setelah tinggal selama 100.000 tahun, memang pria luar biasa yang bisa hidup sampai sekarang, tapi sekarang ada sekelompok orang yang mengelilingi Chen Xiang. Mengapa Raja Benua menempatkan sekelompok besar hal di sini saat itu? Bagaimana mereka melakukannya? Chen Xiang dapat melihat dari gerakan bahwa ada banyak monster jahat yang berani datang ke arahnya, dan semua monster jahat ini memiliki monster karakteristik binatang, indera penciuman dan indera lainnya jauh lebih kuat dari manusia. Sehingga mereka dapat segera menentukan bahwa ada manusia yang muncul ke arah ini. Ada kemungkinan bahwa sekelompok besar monster jahat dikirim ke sini dengan menggunakan sesuatu seperti susunan ruang angkasa yang besar, dan alam misterius ini pasti telah dilubangi oleh benua raja. Dengan cara ini, mereka perlahan-lahan dapat menjebak roh jahat ini sampai mati. Setan ada di dalam, tetapi mereka tidak perlu melakukan apapun, kata Su Meiyao. Pada saat ini, monster jahat yang bergegas menyerbu seperti 10.000 kuda berlari kencang. Chen Xiang tidak merasa takut. Dia telah mengeluarkan saber pembunuh iblis naga azur yang memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat melawan monster. Dari waktu ke waktu, dia juga bisa menguji kekuatan dari skill sihir penekan iblis. Merasakan sejumlah besar monster jahat mendekat, King Long Demon Slaying Saber Chen Xiang bergetar, dan dia sangat bersemangat, dan vitalitas penekan iblis di tubuh Chen Xiang juga melompat kegirangan, yang membuat darah Chen Xiang mendidih dan menginfeksi Chen Xiang, membuatnya dia tidak sabar untuk segera mulai membunuh. Kami datang! Chen Xiang hanya melihat sekelompok besar orang dengan kepala binatang atau benda dengan kepala manusia dan tubuh binatang bergegas keluar dari hutan, banyak pohon patah, dan semuanya memamerkan gigi dan cakar mereka, membuat segala macam mengaum sangat mengerikan. Bahkan Chen Xiang merasakan kulit kepalanya kesemutan sekarang. Tidak ada yang akan merasa senang dengan sekelompok monster menakutkan yang tiba-tiba muncul di lingkungan yang gelap. Untungnya, Chen Xiang telah melihat monster jahat ini sejak lama. Relatif tenang. Hahap itu manusia, semuanya, segera masukkan racun, racuni manusia yang lemah ini sampai mati, dan mari kita perlahan-lahan menikmati rasa daging manusia. Sebuah suara tajam datang, dan Chen Xiang ketakutan. Saat suara itu keluar, Chen Xiang juga melihat kabut warna-warni disemprotkan dari mulut banyak monster jahat. Ini adalah hal yang sangat beracun. Ketika mereka menyentuh beberapa pohon, mereka segera mencairkannya. Toksisitasnya sangat kuat. Setelah Chen Xiang mempraktikkan seni magis menekan iblis, dia sudah kebal terhadap semua jenis racun. Bahkan saudara perempuan Bai Yuyo, Bai Ziqian tidak bisa meracuninya, apalagi tentara udang dan jenderal kepiting di dunia iblis ini. Dengan genangan telapak tangan Chen Xiang, dia melakukan Taiji Subduing Dragon Kung Fu,
menyebabkan kekuatan hisap yang sangat besar dihasilkan di telapak tangannya, menyerap semua gas beracun yang melayang ke arahnya di telapak tangannya, dan kemudian membiarkan sejumlah besar berbeda gas beracun mengembun bersama. Dan kemudian ditarik oleh kekuatan isap yang sangat besar, racun itu membentuk pusaran, terjepit bersama, dan akhirnya berubah menjadi massa udara kecil. Monster jahat itu tercengang. Mereka telah hidup selama lebih dari 100.000 tahun, dan mereka semua memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, jadi tentu saja mereka tahu apa yang terjadi di depan mereka, dan mereka tahu lebih jelas apa arti massa udara terkompresi di atas telapak tangan Chen Xiang. Aku akan mengembalikan benda ini padamu. Chen Xiang mencibir, dan melihat bahwa pil racun di telapak tangannya tiba-tiba terbang keluar, dan menembak ke dalam kelompok monster jahat. Setelah meledak, itu menembakkan hitam pekat setelah kabut, banyak teriakan datang, dan monster jahat yang tadinya berkelompok bubar satu demi satu. Mereka semua tahu kengerian gas beracun itu. Gas beracun ini adalah gas super beracun yang disintesis oleh fusi dan kompresi berbagai gas beracun Chen Xiang, bahkan para ahli yang menggunakan racun di antara iblis jahat tidak berani menyentuhnya dengan santai. Kelompok monster jahat ini semuanya dengan marah memarahi Chen Xiang sebagai orang cabul, dia tidak takut racun, dan dengan santai bermain dengan semua jenis kabut gas yang sangat beracun di tepuk tangan. Chen Xiang tersenyum sedikit, dan cahaya putih dan suci tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Setelah kabut keluar dari tubuhnya, itu berubah menjadi keemasan. Ini adalah vitalitas penekan sihir, yang jarang digunakan Chen Xiang pada waktu-waktu biasa. Merasakan nafas ini, monster-monster jahat itu langsung ketakutan. Mereka merasa tidak berdaya di depan kekuatan ini, seperti semut yang menghadap dewa yang menjulang tinggi dan tinggi. Vitalitas penekan iblis menghilang, dan Chen Xiang baru saja melepaskannya sekarang untuk melihat apakah iblis-iblis ini takut dengan kekuatan semacam ini. Melihat iblis-iblis itu mengaum dengan gila-gilaan dan ketakutan, dia tahu bahwa vitalitas penekan iblis sangat kuat. Chen Xiang terbang ke kelompok monster jahat, melambaikan saber pembunuh iblis naga azur di tangannya. Sambil menuangkan ki sejati, dia juga menambahkan vitalitas penekan iblis. Dengan satu gesekan, Chen Xiang mematahkan pria berkepala singa menjadi dua. Pria berkepala singa itu menjerit dan mati, dan tempat di mana dia dipotong masih mengeluarkan asap. Tubuh iblis jahat dilebur oleh iblis, menekan vitalitas. Setelah Chen Xiang menebas dengan pedang, semburan energi memuntahkan dan memercik ke monster jahat itu, seolah-olah tubuh mereka dipukul oleh besi cair panas, dan mereka semua berasap meleleh. Pada saat ini, Chen Xiang harus mengagumi orang yang menciptakan keterampilan magis penekan setan ini untuk membiarkan energi penekan setan ini memiliki kerusakan yang sangat kuat pada setan. Chen Xiang menebas dan menebas dengan pisaunya, tubuhnya dipenuhi dengan ki asli yang disemprotkan bersama dengan vitalitas penekan iblis, menyebabkan iblis di sekitarnya terbang berkeliling. Awalnya, mereka berpikir bahwa Chen Xiang adalah orang yang sangat lemah. Tetapi saya tidak menyangka bahwa sekarang mereka membunuh mereka seperti dewa iblis, dan mereka akan menggunakan kekuatan yang dapat membuat mereka merasa takut. Ingin melarikan diri? Tidak mungkin. Chen Xiang melompat ke udara, dan dengan cepat mengubah energi sejatinya menjadi menekan vitalitas iblis, dan dia menampar tanah dengan telapak cahaya putih besar yang terkondensasi dari menekan vitalitas iblis, ditekan dengan keras, mencakup sejumlah besar monster jahat. Tanah berguncang, dan telapak tangan yang dibentuk oleh vitalitas penekan iblis yang kental meledak, dan gelombang udara melonjak ke segala arah, menyapu ke sekeliling seperti air pasang, langsung menenggelamkan iblis yang melarikan diri. Dengan satu demi satu desis keras, beberapa bau busuk keluar, dan setan-setan itu semuanya terkorosi oleh vitalitas penekan setan, dan mereka semua meleleh tanpa bisa dikenali. Bab 419 Budak Serigala. Setelah Chen Xiang dengan ringan mendarat di tanah, dia melihat ke suatu arah. Ke arah itu, ada aura yang relatif kuat yang perlahan-lahan melemah. Dalam kekacauan barusan, setan melarikan diri.
monster jahat ini sangat kuat, mungkin itu adalah pemimpin dari kelompok monster jahat kecil ini, kemungkinan besar dia memiliki hati iblis, dan tujuan Chen Xiang datang ke sini bukan untuk membantai monster jahat kecil ini, tetapi untuk mengumpulkan lebih banyak monster heart digunakan sebagai hasil kompetisi. Chen Xiang segera mengejarnya. Ini adalah monster jahat kuat pertama yang dia temui saat memasuki Evil Demon Profound Realm. Dia tidak bisa melepaskannya. Ada ribuan setan kecil itu, tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki hati iblis. Su Meiyao dan Bai Yuyo berkata bahwa hati iblis juga sangat berharga, setidaknya 5 juta kristal dapat dijual untuk masing-masingnya. Di zaman kuno, umumnya digunakan untuk mengatur formasi besar, karena mengandung energi murni. Chen Xiang segera melihat monster jahat besar yang melarikan diri, berpikir bahwa dia dapat dengan jelas merasakan energi yang sangat murni di tubuh monster jahat ini pada jarak yang begitu dekat. Dia yakin ini adalah monster jahat yang besar. Ini sebenarnya manusia serigala, kata Chen Xiang. Meskipun dia adalah iblis, dia merasa lebih tepat untuk memanggilnya manusia serigala. Tetapi karena kebanyakan dari mereka berubah dari monster dan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, itulah mengapa mereka menyebutnya setan. Dahulu kala mereka memang disebut orc, tetapi manusia merasa bahwa ini adalah penghinaan terhadap manusia, jadi mereka menyebut mereka monster jahat, kata Long Sui. Chen Xiang tersenyum dan berkata, alangkah baiknya jika orang-orang ini sedikit lebih bodoh. Mereka tidak akan takut karena ketakutan, dan saya tidak perlu mengejar terlalu keras. Jika itu adalah monster jahat yang agak bodoh, saya khawatir mereka akan berjuang keras dengan Chen Xiang sejak lama. Hampir sampai. Chen Xiang tersenyum sedikit, hanya untuk melihat aliran Zenki atribut air murni memancar keluar dari tubuhnya, dan monster jahat yang berlari di depan juga jatuh ke depan jungkir balik, terjerat oleh tanaman merambat air Chen Xiang. Manusia serigala merasakan napas panas datang, dan segera meratap, jangan bunuh aku. Chen Xiang awalnya ingin langsung mengambil hati iblis dari dada manusia serigala, tetapi tiba-tiba dia mendapat pukulan. Katakan padaku apa yang kamu miliki yang layak untuk aku gunakan, kalau tidak aku akan mengambil hati iblismu. Suara Chen Xiang penuh dengan ancaman, dan pada saat ini dia juga melepaskan vitalitas penekan iblis yang membuat manusia serigala sangat tidak nyaman. Ayo! Manusia serigala gemetar ketakutan. Meskipun dia juga memiliki kekuatan pada tahap awal alam bela diri spiritual, dia tidak bisa menangani vitalitas penekan iblis Chen Xiang dan pisau pembunuh iblis Azure Dragon. Aku tidak tahu. Aku bisa menjadi premanmu. Aku bisa memimpin dan membantumu menemukan apa yang kamu cari, kata manusia serigala dengan tergesa-gesa. Chen Xiang tersenyum dan berkata, aku tidak percaya padamu. Pola roh yang ingin dia munculkan tiba-tiba muncul di antara alis manusia serigala. Setelah melihat pola roh ini, Su Meiyao berkata, ini adalah kontrak kehidupan monster jahat. Setelah Anda menerimanya, Anda dapat menggunakannya kapan saja. Kendalikan hidup dan mati melalui kontrak ini. Chen Xiang meraih pola roh dengan satu tangan, dan pola roh menghilang ke telapak tangannya, tetapi dia bisa memiliki perasaan yang luar biasa bahwa sekarang dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk dimasukkan manusia serigala terbunuh. Kamu telah hidup lebih dari 100.000 tahun, kamu benar-benar tidak hidup sia-sia. Chen Xiang tertawa, dia membutuhkan seseorang untuk memimpin, jika tidak dia tidak tahu di mana menemukan lebih banyak monster jahat dengan hati iblis di alam yang sangat dalam, tetapi serigala harus mengenal pria ini. Meskipun Chen Xiang memiliki vitalitas penekan iblis, itu tidak sepenuhnya aman di alam yang mendalam ini, ada monster jahat yang lebih kuat di dalamnya, yang dekat dengan kekuatan alam nirvana. Dan manusia serigala ini telah ada di sini selama bertahun-tahun dan dapat masih bertahan. Saya harus tahu distribusi kekuatan di dalamnya. Tuan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, tanyakan saja pada budak kecil ini. Setelah manusia serigala berdiri, dia berkata dengan hormat,
Meskipun dia setengah hewan dan setengah manusia, tetapi Chen Xiang merasa bahwa dia masih enak dipandang. Dan dia tidak merasa jijik sama sekali. Chen Xiang bertanya, dalam 2 hari terakhir, pernahkah Anda bertemu manusia di sini? Manusia serigala menggelengkan kepalanya dan berkata, kembali ke Tuan, saya belum pernah bertemu, tetapi saya mendengar bahwa orang-orang dari suku lain telah bertemu. Chen Xiang mengklik mengangguk, di masa depan, jangan biarkan Tuan datang dan pergi, jawab saja aku secara langsung. Dia bertanya lagi, saya membutuhkan banyak hati iblis, Anda hanya perlu memimpin, dan serahkan sisanya kepada saya. Manusia serigala itu tertegun, tidak masalah, ada banyak orang dengan hati iblis di sini, tapi mereka membunuh terlalu banyak sekaligus. Jika ada terlalu banyak, itu akan ditemukan oleh beberapa monster jahat yang menyebut diri mereka raja. Oh, kekuatan macam apa raja di sini? Tanya Chen Xiang. Manusia serigala ini tahu banyak, hanya 1 langkah lagi untuk menarik nirvana, tetapi karena di alam yang mendalam, nirvana tidak dapat dirasakan, sehingga mereka tidak dapat menerobos. Jangan khawatir, Anda hanya perlu memimpin jalan, kata Chen Xiang. Ada sedikit kekhawatiran di mata merah manusia serigala, tetapi sekarang hidupnya ada di tangan Chen Xiang, dia hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan, jika tidak hanya memikirkan Chen Xiang akan membuatnya sengsara. Tuan, sebaiknya Anda berpura-pura, sehingga Anda dan saya akan jauh lebih aman. Manusia serigala berkata dengan suara rendah, dia khawatir ini akan membuat Chen Xiang marah. Chen Xiang mengangguk, dan melihat ekor tiba-tiba muncul di belakangnya, dan beberapa rambut putih tumbuh di betisnya, itu tampak seperti harimau putih, tetapi juga sangat mirip setan. Sekarang mana Chen Xiang cukup untuk mengubahnya menjadi binatang seukuran harimau putih, tidak terlalu sulit untuk mengubah sebagian kecil tubuhnya. Manusia serigala sangat terkejut di dalam hatinya, dia tidak bisa mengerti bagaimana Chen Xiang melakukannya. Dia juga curiga bahwa Chen Xiang adalah monster jahat karena terlalu mirip. Iblis macan putih, ada banyak setan seperti itu di sini. Manusia serigala berkata, Tuan, tolong ikuti saya. Manusia serigala mulai berlari, dan Chen Xiang mengikuti di belakangnya dengan kecepatan yang sama. Dia menebak bahwa manusia serigala itu target pertama dia mengambil untuk menemukan harus menjadi musuh manusia serigala. Chen Xiang tidak terlalu peduli, dia hanya punya waktu kurang dari 9 hari di sini, dan dia ingin mendapatkan hati iblis sebanyak mungkin dalam 9 hari ini. Persaingan di level ini sangat keras, hanya 4 dari 20 orang yang bisa maju, ini membuat Chen Xiang merasakan banyak tekanan. Budak serigala, berapa banyak setan dengan hati iblis yang ada? Tanya Chen Xiang. Ada sekitar 50 orang di sekitar sini. Kebanyakan dari mereka lebih kuat dariku, dan beberapa bahkan lebih kuat. Tidak ada raja di sekitar sini, tapi mereka mungkin datang, kata werewolf. Chen Xiang sedang memikirkan rencana yang komprehensif, ada beberapa monster jahat kecil di sini, jika mereka menyebabkan pembantaian, tidak akan sebanding dengan kerugiannya untuk menggerakkan mereka yang mengaku sebagai raja. Tiba-tiba, Chen Xiang mendapat kilasan inspirasi, dia sudah lama ingin mencoba formasi di benaknya, jika digunakan sebagai jebakan, pasti akan sangat bagus. Dia mengeluarkan pil 100 binatang dan menyerahkannya kepada manusia serigala. Apakah kamu makan yang seperti ini? Setelah manusia serigala selesai, dia mengendusnya, sangat gembira, dan segera menelannya dan mengunyahnya. Melihat monster jahat ini juga menyukai hal semacam ini, Chen Xiang diam-diam senang, dia memiliki banyak pil 100 binatang, yang cukup untuk digunakan sebagai umpan untuk memikat monster jahat besar itu dengan hati jahat. Bab 420 dengan cerdik mengambil hati iblis. Tuan, apakah ini ramuan di dunia manusia? Sejauh yang saya tahu, di alam misterius ini,
Hanya ada satu jenis buah yang dapat memberikan efek ramuan ini, kata Infinity dengan penuh emosi. Mata Chen Xiang berbinar, dia berpikir bahwa tidak akan ada harta jenius di dalamnya sebelumnya. Buah apa? Di mana itu? Manusia serigala. Berhenti di jalurnya, Tuan. Apakah Anda ingin mendapatkan hati iblis terlebih dahulu, atau kamu ingin mendapatkannya dulu? Mencari pohon buah itu. Chen Xiang berpikir sejenak, dan bertanya, hanya kamu yang tahu tentang pohon buah itu? Apakah ada orang yang kuat di sana? Hanya saja pohon buah itu berada di tempat yang sangat berbahaya. Ada kekuatan aneh di sana, kita tidak bisa mendekatinya. Hanya mereka yang menjadi raja yang dapat melepaskannya dengan upaya putus asa mereka, tetapi itu tidak berpengaruh banyak pada mereka, jadi mereka juga tidak mengambilnya. Saya pikir Master dapat mencoba mengambilnya. Chen Xiang mengangguk, jika itu masalahnya, mari kita dapatkan hati iblis terlebih dahulu. Saya khawatir orang lain akan mendapatkannya. Pertama, manusia serigala memimpin Chen Xiang untuk terus berlari. Dia tahu bahwa Chen Xiang sedang terburu-buru, jadi kecepatannya juga sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi Long Shui untuk merasakan bahwa ada monster jahat di depannya. Dia itu hanya di depan. Totalnya hampir 2000, jauh lebih kuat dariku, kata manusia serigala, menghela nafas sedikit. Meskipun kekuatannya tidak kecil, itu langsung dihancurkan oleh Chen Xiang. Memikirkan jenis Chen Xiang, He memiliki ketakutan yang tersisa tentang kekuatan yang menakutkan, tetapi dia melihat dengan matanya sendiri bahwa banyak bawahannya berada di bawah kekuasaan yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Chen Xiang berkata dengan suara rendah, "Kamu tunggu aku di sini, aku akan datang segera setelah aku pergi." Manusia serigala bersembunyi di balik pohon, tetapi Chen Xiang masuk ke rerumputan, dan pada saat yang sama mengikuti instruksi Long Shui. Berubah menjadi singa. Kepala desa bercampur menjadi suku itu. Chen Xiang tidak ditemukan, hanya saja beberapa monster jahat merasa bahwa dia adalah orang asing, tetapi mereka tidak menjadi curiga, karena sering ada pembelotan dari suku lain. Jadi ketika mereka bertemu dengan monster jahat yang aneh, mereka tidak asing dengannya. Ada banyak gubuk di sini. Chen Xiang dengan cepat menemukan pemimpin suku ini, berada di sebuah rumah kayu yang relatif besar. Pemimpin di sini sama dengan manusia serigala, memiliki kekuatan tahap awal alam bela diri spiritual. Ada dua. Hati-hati, ada satu yang tersembunyi di bawah tanah. Saya menemukannya hanya setelah dia menghela nafas barusan. Dia mungkin orang kedua di suku ini. Long Shui tiba-tiba mengingatkan Chen Xiang. Chen Xiang melewati jendela rumah kayu. Sebagian besar monster jahat di suku ini sedang beristirahat, hanya sedikit yang berpatroli. Meski begitu, dia tidak bisa mengganggu monster jahat lainnya agar tidak dikelilingi oleh orang banyak. Dia tidak ingin menarik monster jahat yang kuat yang mengaku sebagai raja. Setelah merasakan posisi monster jahat besar di rumah kayu, Chen Xiang mengeluarkan panah bunuh diri, diarahkan ke monster jahat besar di rumah kayu melalui papan kayu, menuangkan energi sejati yang kuat ke dalam dirinya, dan bersiap untuk melakukan serangan diam-diam pembunuhan diam-diam. Dead Demon Crossbow adalah senjata tajam untuk pembunuhan. Saat kekuatan Chen Xiang meningkat, panah tersembunyi yang ditembakkan menjadi lebih kuat. Sama sekali tidak sulit untuk membunuh iblis yang baru saja memasuki alam bela diri spiritual. Menurut induksi dengan indera spiritualnya, monster jahat itu sedang beristirahat di atas ranjang batu. Chen Xiang membidik kepala monster jahat besar itu, menarik pelatuk panah ajaib, dan menembakkan panah tersembunyi yang menakutkan yang telah dia buat. Untuk waktu yang lama, panah gelap diam-diam menembus papan kayu dan menembak lurus dan akurat ke kepala monster jahat. Setelah Chen Xiang merasa bahwa vitalitas monster jahat menjadi sangat lemah, dia segera datang ke jendela dan melompat masuk. Monster jahat besar ini adalah pria berkepala macan tutul. Setelah kepalanya ditembak oleh panah tersembunyi,
Setengah dari kepalanya meledak, dan dia sudah mati. Chen Xiang mengedarkan Demon Suppressing Divine Art, melepaskan Suppressing Demon Ki, tangannya seperti cakar elang, melingkari Suppressing Demon Ki, menusuk dengan keras ke dada tubuh iblis, dengan mudah menembus otot-otot yang keras, dan menghancurkan putih murni seperti jantung ditarik keluar. Apakah ini hati iblis? Ini adalah energi yang sangat murni. Saya tidak pernah membayangkan bahwa energi orang-orang ini bisa begitu murni. Seru Chen Xiang. Tentu saja, hanya saja ketika mereka menggunakan energi murni ini, mereka akan menggunakan kemampuan bawaan mereka untuk mengubah sifat energi ini dan mengubahnya menjadi kekuatan jahat yang lebih kuat, kata Su Miao. Chen Xiang menyingkirkan hati iblis, melelehkan mayat dengan vitalitas penekan iblis, lalu diam-diam meninggalkan rumah kayu dan berjalan ke arah lain. Long Sui memberitahunya bahwa ada juga roh jahat dengan hati iblis di tanah. Setan. Orang itu ada di bawah tanah. Dia sepertinya sedang tidur, Long Sui berkata dengan suara rendah. Chen Xiang melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar tempat itu, dan setan yang berpatroli tidak berani lewat di sana, jadi Chen Xiang diam-diam mendekati tempat itu, bersembunyi di balik batang kayu raksasa, tidak membiarkan mereka yang berpatroli melihatnya. Tampaknya monster ganas dengan hati iblis ini memiliki kekuatan mereka sendiri. Jika kamu ingin membunuh mereka, kamu harus berurusan dengan adik laki-laki mereka terlebih dahulu. Pikir Chen Xiang dalam hatinya, dia hanya punya banyak cara untuk dibawa keluar pembunuhan. Jika itu orang lain, mungkin sulit untuk melakukannya, artinya, murid-murid dari benua raja itu dapat dengan mudah memancing monster jahat raja. Memegang Death Demon Crossbow, dia dengan cepat menyuntikkan Zenki yang tebal dan kuat. Pada saat ini, Chen Xiang merasa bahwa Death Demon Crossbow memiliki hambatan, karena setelah dia menuangkan terlalu banyak truki yang kuat, Death Demon Crossbow akan bergetar jika terus meresap. Itu mungkin meledakkan Death Demon Crossbow. Sebuah tombol hitam ditembakkan ke tanah, dan membuat lubang kecil. Kesadaran Chen Xiang sangat kuat, jadi dia bisa merasakan kepala monster jahat itu tergeletak di tanah, dan mengenai kepala monster jahat itu dengan sangat akurat. Kepala! Setelah dipukul, Chen Xiang dengan cepat berjalan mendekat, mengulurkan tangannya ke tanah dan meraihnya. Tangannya menembus jauh ke dalam tanah dan menangkap hati iblis itu. Setelah mengeluarkannya, dia menuangkan sejumlah besar penekan iblis ke bawah. Vitalitas melelehkan tubuh monster jahat besar itu. Manusia serigala awalnya berpikir bahwa dia harus menunggu lama, dan mungkin dia harus membantu Chen Xiang melawan suku ini. Tepat ketika dia berpikir liar, Chen Xiang tiba-tiba muncul, menepuk bahunya, dan berkata dengan tersenyum, "Saya mengerti, pergi ayo temukan pohon buah itu." Manusia serigala terkejut, sangat cepat. Chen Xiang mengeluarkan dua hati iblis, dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja cepat. Apakah Anda ingin mengalami itu sendiri?" Manusia serigala itu gemetar hebat, berpikir bahwa jantung iblisnya akan ditarik keluar. Dia merasa sangat ketakutan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Chen Xiang melakukannya dengan diam-diam dan dengan kecepatan yang begitu cepat. Hanya dalam waktu setengah jam, Chen Xiang mendapatkan dua hati iblis yang bukan keuntungan kecil. Jika tidak ada manusia serigala yang memimpin, dia mungkin harus mencari-cari dan berbenturan dengan sejumlah besar monster jahat, dan akhirnya menarik monster jahat yang merupakan raja, yang akan sangat merepotkan. Chen Xiang mengikuti manusia serigala ke dalam rawa gelap, yang penuh dengan racun beracun. Manusia serigala tampaknya tidak takut pada racun, dan Chen Xiang lebih dari itu. Itu adalah tempat yang bersinar di depan. Aku tidak tahu dari mana energi itu berasal. Kami tidak berani mendekatinya. Manusia serigala itu menunjuk ke depan. Mungkinkah itu buah Yuan murni? Seru Su Miao. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.